Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menerangkan tutorial tentang fanbel Vario 110. Mengapa kok sering lock jalannya itu sering mengendat-endat. Walaupun udah dikasih kemarin rollnya udah baru, udah fanbelnya udah baru, ternyata kendalanya masih jalannya tersendat-sendat. Dikarenakan pertama ini hati-hati ya dalamnya ini kalau bisa jangan sembarang paslin atau stempet bahasa Indonesianya. Ini harusnya memang harus benar-benar yang stempet yang asli, tidak boleh stempet yang abal-abal seperti yang lain. Nanti memang ada khusus untuk full itu ada stempetnya sendiri. Harus itu kalau beli kurang lebihnya ya 20.000 atau 16.000 itu harus, karena kalau ini keluar bisa lepas, bisa keluar, bisa kena ini akhirnya mengenai di mangkokan. Mangkokan ini kalau terlalu kena percikan oli otomatis licin, tidak bisa mencengkram. Ini kampas gandanya tidak bisa mencengkram di sini. Makanya biasanya kalau gini, ini biasanya kan posisi kayak gini, karena ini kena percikan oli ini, karena di dalamnya ini awalnya ada stempet aslin yang abal-abal, akhirnya muncrat ke sini, muncrat ke mangkok ini. Akibatnya apa? Akibatnya sini nggak bisa mencengkram. Ini akibatnya tarikannya agak berat. Kadang mau stasioner, mau angkatan pertama agak bahasanya agak nyendal-nyendal, agak nyedat-nyedat itu. Seperti bunyi tak 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 itu, seperti itu. Itulah mungkin sedikit tutorial. Dikarenakan apa? Pertama, satu ini olinya stempetnya jelek. Yang keduanya ini masalah di las, itu saya kira juga nggak apa-apa ya, tidak pengaruh, karena ini memang mungkin dalamnya udah dol waktu masukkan ininya, beratnya udah dol ya, nggak masalah. Cuman kelemahannya kalau besok mau ganti ini harus dilepas lagi ini ya, seperti ini ya, dulunya nggak masalah. Yang penting harus kokoh kuat. Nih kiranya, karena ini yang keduanya ini tidak boleh kena licin, tidak boleh kena kena stempet juga. Ini harusnya kering benar. Karena mengapa ini juga harusnya sini juga kering, jadi seal ini, seal keras, seal belakang harus bener-bener kering. Ini kayaknya juga bocor, nanti saya juga ganti juga, seperti itu ya. Kiranya demikianlah mungkin tutorial saya sedikit membagi-bagi ilmu. Hati-hati kalau membagi ilmu kepada rekan-rekan semua, mungkin sesama profesi, masalah ketelitian, atau mungkin yang punya cita-cita sebagai montir, yang pertama harus teliti. Ini harus kering seperti ini. Kalau basah kena oli otomatis nanti tarikannya nggak kuat, otomatis ditanjakan pasti sering gembos. Demikianlah saya sebagai bagi-bagi ilmu saja. Ini yang keduanya, ini saya mau menggosok ini, menggosok secara manual saja. Maksudnya biar oli-oli yang menggores di sini, dari sini memercik ke sini, itu mengakibatkan hitam itu menjadi licin, jadi tidak bisa mencengkram di mangkokan. Ini saya bersihkan secara manual kayak gini. Biar agak bersih kayak gini, biar maksudnya itu, maksud dari penggosokan ini biar bisa kering mencengkram ya, kayak gini ketiga-tiganya. Tapi hati-hati sekiranya ya, agak yang penting halus saja, agak bisa biar kering dan putih gitu aja, tidak perlu terlalu dalam. Ada beberapa versi cara di garis-garis juga boleh, di segi-segi, di garis-garis, maksudnya ya biar menambah mencengkram gitu, seperti kampas rem itu dikasih gergaji, dibikin garis lurus boleh. Tapi kalau saya biasanya pakai kayak gini,
Ini yang selanjutnya. Nah, ini kalau udah gini, nah ini khusus stempetnya sini sama ini itu khusus kayak gini. Ini khusus CTV, itu Yamaha boleh, Honda boleh, sama. Yang penting khusus untuk ini, tidak sembarang paslin, tidak boleh sembarang stempet. Kalau paslin sembarangan yang jelek itu bisa keluar dari sini, bisa mercek. Kalau ini enggak, seperti ini contohnya tadi. Nah, kayak gini, lihat, langsung masukkan saja kayak gini. Ini harus dikasih karena dalamnya biar apa ya, yang rawan di laker lidinya itu kan rawan. Kalau kering langsung bisa bunyi, bingung kalau pas berhenti. Ini kalau bisa stempelnya yang khusus ya. Saya kira sudah cukup saja nih. Cukup. Ini bukan saya sebagai sales atau mempromosikan produk. Selama ini saya menggunakan NPP lebih awet daripada yang seperti ini, AHM yang lokal. Kemarin saya pakai pasien saya pakai NPP ini, ternyata lebih awet daripada yang merek AHM, tapi AHM yang lokal. Dan mungkin kalau Anda semua ya mungkin sudah mencoba, ya silahkan. Ini saya ternyata sudah mempraktekkan. Ini sama-sama ke berapa, 4000 berapa, itu lebih awet yang NPP. Kayaknya kualitas juga NPP juga meyakinkan. Ini saya kembali lagi bukan sales dari NPP, itu pun saya bukan mempromosikan NPP, cuman sementara saat ini kok saya pakai NPP ya agak lumayan gitu, agak lebih awet saja daripada yang ini, daripada yang AHM. Demikianlah kurang lebihnya. Ini saya langsung aja, ini ada panah menghadap ke depan, ini arahnya juga ke depan, tersendat-sendat mah ya, tersendat-sendat jalannya. Itu karena ini juga, karena ini kan sering bahannya sering cepat apa ya, cepat berodol, itu bahasa Indonesia, sering lepas ininya, benangnya. Ini jadinya kan nariknya itu enggak stabil, agak mentul-mentul, karena ini memang kualitas kayak gini. Bukannya kok saya menjelek-jelekan, enggak. Ini seperti ini, ada satu benang putus itu jadi bisa merambat semua, tiba-tiba langsung putus di jalan ya. Tapi ya juga ada agak lebar ininya, diameternya sama yang NPP sama yang AHM. Itu AHM lokal ini itu agak lebar dikit. Nanti ya juga cenderung ada ininya, ada mungkin, kalau kemungkinan ada masalahnya juga. Kalau ini agak lebar mungkin ya harganya pertama ya mungkin agak berat dikit ya, gitulah, sebagai informasi saja. Ini langsung saya pasang. Mungkin Anda kalau udah pasang semua mungkin udah tahu semua. Nah, ya. Ini 19 mungkin. Maaf ya karena manual ya kayak gini. Ya, kiranya udah cukup. Nanti langsung saya coba.
Ini hati-hati kalau ngasih stempet kayak gini. Biasanya montir-montir itu biasanya biar ini, maksudnya itu saya tahu dikasih oli atau dikasih stempet, tapi stempetnya sembarangan. Itu memang mengurangi suara berisik starter. Memang Vario 110 yang tahun 2010 ke bawah itu memang kasar semua. Itu biasanya ada yang dikasih oli biar halus, memang sementara bisa halus, tapi fatalnya olinya nanti mercik di ini, mercik di ini juga nanti berbahaya juga, motor nggak bisa lari kalau sudah memerciki kena ini. Nah, ini harus berkering. Paslin juga seperti paslin biasa dikasih ini, maksudnya biar halus, tapi ya halus tapi sementara, tapi setelah mercekin kena ini fan belt, tarikannya loyo seperti itu.